Halo semuanya, pernah nggak sih kalian mikir apa ya yang bikin sebuah cerita, mau itu di buku, film, atau bahkan game, terasa begitu hidup dan nempel banget di kepala? Nah hari ini kita bakal bongkar dua elemen paling dasar yang jadi fondasinya. Coba deh inget-inget lagi cerita favorit kalian. Mungkin Harry Potter atau Gundala. Apa sih yang bikin kalian terus keingetan? Apa karena pahlawannya yang bikin kita pengen dukung terus? Atau karena petualangannya yang bikin tegang? Jawabannya hampir selalu ada di perpaduan dua elemen kunci ini. Ini dia nih, dua jagoannya. Tokoh, yaitu para pemainnya, dan plot, yaitu perjalanan yang mereka lewati. Anggap aja ini kayak DNA-nya cerita. Keduanya itu saling nyambung dan saling ngebentuk satu sama lain. Nggak bisa dipisahin. Yuk kita bedah satu persatu, kita mulai dari para pemainnya dulu ya. Gini deh, kalau cerita itu sebuah mobil, maka tokoh itu mesinnya. Mereka lah yang bikin cerita itu jalan, yang bikin ceritanya gerak dari titik A ke titik B. Tanpa mereka, ya ceritanya nggak bakal kemana-mana. Jadi simpelnya tokoh itu ya semua pelaku yang ada di dalam cerita. Fungsi utama mereka apa? Iya itu tadi, ngedorong plotnya maju. Setiap keputusan yang mereka ambil, setiap omongan mereka, itu semua jadi bahan bakar yang bikin mesin ceritanya nyala terus. Tapi, nggak semua tokoh perannya sama loh. Coba bayangin panggung teater. Pasti ada protagonis, si bintang utamanya. Terus ada lawannya, si antagonis, yang kerjaannya bikin masalah melulu. Ada juga tritagonis, sahabat baik yang selalu siap bantu. Dan terakhir, ada figuran, orang-orang yang lewat di belakang, biar dunianya kelihatan ramai dan nyata. Oke, pemainnya udah pada siap di panggung. Sekarang, kita lihat panggung tempat mereka beraksi. Nah, perjalanan yang mereka ciptakan inilah yang kita sebut plot. Dan yang seru, perjalanan ini tuh bukan sesuatu yang terjadi gitu aja. Plot itu intinya adalah apa yang terjadi di dalam cerita. Ini tuh serangkaian kejadian yang nyambung satu sama lain, kayak efek domino. Satu kejadian micu kejadian berikutnya, terus ngebentuk alur yang bawa kita dari awal sampai akhir cerita. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Plot adalah keputusan tokoh yang dibuat terlihat. Artinya apa? Artinya, plot itu bukan takdir yang tiba-tiba nimpa si tokoh. Justru sebaliknya, plot itu lahir dari setiap pilihan, keinginan, dan bahkan rasa takut dari si tokoh itu sendiri. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu tokoh dan plot. Tapi pertanyaannya, gimana caranya seorang penulis bikin kita jadi peduli sama tokoh-tokoh ini? Gimana mereka bikin tokohnya terasa nyata? Nah, jawabannya ada di sebuah seni yang namanya penokohan. Ada dua cara utama buat ngelakuin ini. Yang pertama, cara langsung, di mana penulisnya bilang blak-blakan, dia itu anak pemberani. Cepat dan jelas kan? Tapi cara kedua, yang tidak langsung, ini yang seringkali jauh lebih keren. Daripada dibilangin dia pemberani, penulisnya bakal nunjukin si anak masuk ke gua gelap sendirian. Mana yang lebih bikin deg-degan? Nah, ini dia alat-alat yang dipakai penulis buat menunjukkan, bukan cuma memberitahu. Kita jadi kenal sama seseorang dari apa yang mereka lakuin, cara mereka ngomong, makan dari tempat tinggal mereka. Semua detail kecil ini ngelukis gambaran yang jauh lebih kaya dan bikin kita ngerasa kayak lagi kenalan sama orang beneran. Baiklah, biar makin kebayang, kita coba satuin semua konsep ini. Kita bakal pakai contoh yang super simple buat ngeliat gimana sifat karakter itu bisa langsung nyiptain sebuah aksi yang jadi awal mula plot cerita. Coba perhatiin kalimat sederhana ini. Kelihatannya biasa aja ya, tapi di dalamnya ada semua yang udah kita bahas dari tadi. Ada tokoh, ada sifat yang nggak diucapin langsung, dan ada sebuah tindakan. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Gini nih cara kerjanya. Tokoh kita siapa? Hana. Sifatnya, kelihatan banget kan dia mandiri. Nah, sifat mandiri inilah yang mendorong dia ngelakuin sebuah tindakan, masuk sekolah sendirian. Dan, boom, tindakan kecil inilah yang jadi domino pertama yang memicu seluruh kejadian di dalam cerita. Semuanya berawal dari sifat si tokoh. Kelihatan kan gimana nyambungnya? Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Kita sering mikir tokoh itu cuma bagian dari cerita, padahal merekalah inti dari cerita itu sendiri. Kepribadian mereka itu cetak birunya, dan plot adalah bangunan yang berdiri di atas cetak biru itu. Nah, sebagai penutup, coba deh sekarang kalian pikirin pahlawan favorit kalian masing-masing. Cari satu momen penting, satu keputusan yang mengubah segalanya buat mereka. Kalian bakal sadar, di balik setiap plot yang keren, selalu ada tokoh kuat yang berani ngambil pilihan. Oke, sekian dulu ya pembahasan kita kali ini.